Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan semoga dalam bulan Ramadan ini kita semuanya dapat barokahnya. Oke, baik. Jadi pada video kali ini saya akan masuk pada chapter selanjutnya, yaitu chapter 3 dari serial Mekanika Kuantum yang kemudian saya bahas secara historis ya. Kemarin kita sudah membahas di video sebelumnya berkaitan tentang pandangan Wien dan juga pandangan Rayleigh, dan juga pandangan Wien itu nanti berdasarkan pandangannya Stefan Boltzmann. Begitu juga Rayleigh juga menurut pandangannya Maxwell dan juga dengan bantuan Boltzmann juga, jadi gitu. Nah, intinya di sini dari pandangan-pandangan yang sudah saya sampaikan sebelumnya akan ada something yang sesuatu yang menarik. Yang menarik di sini bukan berarti hal yang kemudian salah ataupun kemudian tidak perlu diikuti atau gimana, tapi memang di sini adalah gaya saintis ataupun gaya ilmuwan untuk mendiscovery ilmu yang baru itu ya stepnya seperti ini. Pasti step berada pada kegagalan, terus kemudian dari kegagalan itu seseorang yang lain mencoba untuk mencari solusinya. Nah, nanti untuk kedepannya, nanti ketika riset itu juga akan seperti itu juga. Jadi jangan khawatir untuk salah dalam sains ya. Ya, tapi kalau dalam masalah agama, pastikan kita selalu pada jalan yang benar, jadi gitu. Tapi untuk sains, ya kita nggak apa-apa, nggak ada salahnya untuk mencoba, asalkan sains itu tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku, khususnya aturan yang berkaitan dengan agama kita. Nah, di sini, ketika kita membahas Wien kemarin, dari pandangan Wien yang kemudian mendeskripsikan benda yang dipanaskan, terus dia benda tersebut bisa meradiasikan gelombang elektromagnetik, berdasarkan Stefan Boltzmann itu, maka distribusi dari rapat energinya ini ya, distribusi rapat energinya dari Wien ini bisa diilustrasikan sebagaimana gambar yang ada di bawah ini, jadi gitu ya. Nah, tetapi ada hal yang menarik, bahwasanya ternyata ketika para ilmuwan itu kemudian mengecek apa namanya itu kurva ini tuh apakah benar atau tidak, jadi gitu. Nah, salah satu ataupun ada dua orang ilmuwan, yaitu bernama Lummer dan Bringham. Dia mengembangkan sebuah eksperimen yang mengecek asumsi dan juga distribusi dari radiasi yang dari benda yang dipanaskan oleh Wien ini, jadi gitu. Dan alatnya seperti ini, jadi gitu. Ini adalah alatnya Lummer dan juga Bringham, jadi gitu. Ataupun juga di sini ada Kuhlbaum juga, jadi gitu. Nah, jadi ini untuk mengecek yang namanya radiasi dari suatu platinumnya, jadi gitu. Jadi ketika platinum itu kemudian dipanaskan, jadi gitu, ataupun benda lain dipanaskan, maka nanti dia memancarkan radiasi yang kemudian dia bisa ditangkap intensitasnya, jadi gitu. Nah, maka harapannya intensitasnya itu nanti mengikuti distribusi rapat spektral energi yang diusulkan sama Wien. Nah, tapi ternyata apa yang diperoleh sama Lummer itu kemudian untuk suhu rendah hasilnya itu cukup bagus, jadi gitu. Jadi ketika suhunya itu misalkan suhunya ini adalah rendah, maka hasilnya itu masih bagus. Ketika suhunya masih rendah, maka akan masih bagus. Artinya dia bisa mendiscover apa namanya itu kurvanya hampir fit seluruhnya, jadi gitu. Tetapi ketika suhunya ditambah, maka akan terjadi something yang bermasalah. Ada beberapa titik-titik yang kemudian tidak bisa di-fit, khususnya di frekuensi rendah, jadi gitu ya. Jadi di frekuensi rendah apa namanya itu kurva eksperimen tidak bisa di-fit sama distribusi asumsi dari Wien ini, jadi gitu. Begitu juga ketika Lummer ini dan Bringham kemudian meningkatkan akurasi dengan mencoba meningkatkan eksperimennya, ternyata hasilnya lebih parah lagi, yaitu standar deviasinya malah lebih besar, jadi gitu. Nah, tetapi ada seorang ilmuwan yang lain bernama Friedrich Paschen di Hannover ya, ini di Jerman atau Austria ya, saya lupa juga. Nah, intinya Paschen ini kita masih ingat seperti Gerrit Paschen ya ketika belajar kuantum. Nah, ya orangnya ini, Friedrich Paschen ini, dia seorang eksperimentalis juga, dan dia mengembangkan alat yang kemudian juga ingin mendeteksi
distribusi radiasi suatu benda yang dipanaskan, dan kemudian dia mengklaim bahwasanya distribusinya Wien ini sangat cocok sekali jadi gitu. Nah, di sisi lain bilang ini ada something yang error, sisi lain mengatakan cocok sekali. Padahal keduanya ilmuwan yang diperhitungkan pada waktu itu jadi gitu. Nah, dari sinilah kemudian terjadi kebingungan masalah Wien ini. Jadi gitu. Tapi yang jelas ketika kita mengambil overlapnya, yang jelas pada frekuensi terendah kurva Wien ini tidak bisa, ataupun distribusi Wien ini tidak bisa mengcapture seluruh kurva secara eksperimen jadi gitu. Ya nanti saya akan jelaskan di akhir. Yang nanti kemudian bagaimana Planck itu menjembatani jadi gitu. Nah, sementara lain menurut pandangan Rayleigh yang kemudian memandang radiasi benda hitam itu akibat adanya kayak semacam osilasi dari dinding kemudian menghasilkan gelombang elektromagnetik yang kemudian terperangkap dalam suatu rongga benda yang dipanaskan, yang kemudian nanti benda itu dari energi gelombang elektromagnetik yang terperangkap tadi bisa menjadi energi radiasi, maka diperoleh bahwasanya kurva distribusi spektral energinya itu menjadi sebagaimana berikut. Jadi naik seperti ini, seperti ini. Padahal kita tahu secara eksperimen itu kurvanya seperti ini. Nah, kurvanya itu akan turun ketika titik tertentu jadi gitu. Nah, hal ini menarik. Ini eksperimen, yang biru ini yang merah ini adalah eksperimen, yang biru ini adalah miliknya Rayleigh jadi gitu. Nah, menariknya gimana? Menariknya itu ketika kita membahas jika kurva distribusi Rayleigh itu benar gitu. Jika kurva distribusi Rayleigh itu benar, padahal ini akan terus bertambah, jadi energinya akan terus bertambah dengan bertambahnya frekuensi. Artinya frekuensi bertambah itu warnanya semakin ke biru, ataupun biru menuju ke ungu, jadi gitu ya. Jadi semakin warnanya ke ungu ketika cahaya itu warnanya ungu gitu ya. Misalkan benda dipanaskan terus benda itu warnanya ungu, maka energinya itu bisa-bisa tak terhingga. Akibatnya apa? Ketika kita melihat cahaya ungu, cahaya radiasi ungu tadi, maka kita bisa terbakar, bisa meleleh secara langsung gitu ya. Padahal kenyataannya tidak gitu ya. Nah, itu nanti disebut sebagai ultraviolet catastrophe, ataupun di sini ada bencana ultraviolet, yang kemudian ini bencana ultraviolet ini timbul jika kurva distribusi ini benar. Tapi ternyata tidak benar ya. Secara eksperimen itu ketika pada titik tertinggi tertentu dia akan turun jadi gitu. Nah, dan kita bisa lihat bahwasanya kurva Rayleigh ini sangat bagus mendeskripsikan frekuensi rendah, tapi sangat jelek mendeskripsikan frekuensi tinggi jadi gitu. Jadi ketika kita rangkum ya, dan ini adalah foto pertemuan di Solvay ketika membahas kasus ataupun masalah keterkinian pada masa silam jadi gitu. Ketika membahas berkaitan radiasi benda hitam ini yang kemudian nanti menyimpulkan mekanika kuantum. Nah, jadi kita bisa lihat di sini Rayleigh itu dari frekuensi rendah langsung naik ke atas gitu ya. Kemudian yang biru ini adalah secara eksperimen. Kemudian yang warna warna ungu ya. Warna ungu ini kurvanya Wien. Jadi dia akan fit ketika frekuensi tinggi tapi tidak fit ketika frekuensi rendah. Jadi gitu. Nah, hal inilah yang kemudian menarik Planck jadi gitu ya. Jadi ketika itu ada seorang Planck yang dia sangat suka dengan termodinamika, yang kemudian dia ingin mengembangkan ataupun ingin menjembatani gagasannya Wien sama gagasannya Rayleigh ini. Jadi kita berdasarkan analisisnya Planck ya. Jadi Planck itu bisa dilihat di sini ya. Jadi ini saya gambar lagi distribusi keduanya. Jadi Planck itu memiliki suatu ide jadi gitu. Karena dia memiliki ide berkaitan termodinamika. Jadi Planck itu sangat suka dengan yang namanya termodinamika. Nah, jadi nanti Planck ini akan berusaha untuk menjembatani gagasannya Rayleigh dan juga gagasannya Wien tadi, yang keduanya itu fit di kedua area yang berbeda, maka ingin dijembatani. Jadi tengahnya ini akan dijembatani oleh Planck jadi gitu. Yang kemudian ternyata jembatan oleh Planck itu nanti kemudian cocok sama eksperimen. Nah,
Jadi secara eksperimen ini mungkin Planck berpikir seperti ini ya. Jadi ini saya coba menjadi Planck yang berpikir ketika itu. Nah, jadi secara eksperimen ketika distribusi dimulai dari nol, maka dia akan naik sampai puncak tertentu, kemudian dia turun, jadi gitu. Dan berdasarkan yang dijelaskan Rayleigh itu akan benar pada area frekuensi rendah, dan dia akan kemudian menjauh ataupun deviasinya meningkat ketika frekuensinya bertambah, jadi gitu ya. Nah, sementara Wien dia itu akan fix ketika frekuensi tinggi, tetapi nanti dia akan terdeviasi, memiliki deviasi yang tinggi ketika frekuensinya rendah, jadi gitu. Nah, sehingga ketika kita bayangkan di sini ya teman-teman semuanya ya. Jadi di sini saya memiliki dua titik-titik di sini ya. Jadi saya di sini akan memberikan titik puncak itu yang ini, yang saya lingkari ini ya, yang saya lingkari di sini. Kemudian jarak terdekat dari kurva Rayleigh adalah dr, gitu ya. dr besar ini. Sementara jarak terdekat dari kurva Wien itu adalah dw atau dw. Nah, kita bisa lihat secara grafik, maka dr itu puncak ini akan lebih dekat daripada Rayleigh, ataupun kita bisa tuliskan dr itu kurang dari dw, ataupun nanti juga bisa kurang jauh lebih kecil dibandingkan dw, jadi gitu. Nah, jadi kalau Planck ketika itu mungkin Planck ketika itu berpikir bahwasanya ketika rapat energi ini tinggi, gitu ya, spektral rapat energi ini tinggi, maka dia itu cocok sama Rayleigh. Tapi ketika spektral energinya itu rendah, nah kita bisa lihat di sini, rendah itu cocok sama siapa? Cocok sama Wien, jadi gitu. Jadi yang kurva eksperimen ini berdasarkan pandangannya Planck, mungkin ya ketika itu, saya tidak bisa ngomong ini adalah Planck berpikir seperti ini, tidak, karena kita juga nggak tahu seperti apa Planck berpikir. Nah, jadi mungkin ketika itu Planck berpikir puncak ini ataupun nilai U yang tinggi ini akan berkaitan dengan Rayleigh. Sementara titik yang U-nya ataupun spektral rapat energinya rendah itu berkaitan dengan Wien, jadi gitu. Nah, jadi untuk menjembatani ini, Planck ketika itu mengusulkan suatu hukum termodinamika kedua. Jadi dia menggunakan hukum termodinamika kedua untuk menjelaskan ini. Nah, kita tahu hukum termodinamika kedua yang kemudian menyimpulkan konsep entropi. Maka entropi itu bisa didefinisikan dengan kalor ya, dengan kalor. Nah, dengan kalor seperti ini. Nah, ini bisa didefinisikan seperti itu. Gimana kita tahu kalor berdasarkan hukum termodinamika pertama bisa diubah menjadi energi dalam dan juga usaha ya. Nah, tetapi di sini kita akan mempertimbangkan bahwasanya rongga kita itu tidak mengalami perubahan volume. Jadi gitu. Rongga kita itu tidak memuai. Karena kita tahu benda yang dipanaskan ketika meradiasikan warna merah ataupun warna apapun itu, ya bendanya tidak terlihat mengembang gitu ya. Artinya rongganya ini bisa kita pertimbangkan memiliki volume yang tetap. Ketika volume tetap, ya ketika volume ini adalah konstan, akibatnya apa? Akibatnya ini adalah rongganya, rongga benda hitamnya konstan, maka nanti akibatnya dq itu akan sama dengan du plus pdv. Nah, pdv-nya itu karena v-nya konstan maka 0, jadi gitu. Ya, jadi kita memiliki bahwasanya ataupun ini epsilon ya, saya suka menggunakan epsilon untuk energi dalam, jadi gitu. Nah, di epsilon seperti ini. Nah, dq sama dengan d epsilon. Nah, sehingga ketika kita masukkan lagi ke dalam sini, maka ds kita itu akan menjadi apa? Ini akan menjadi d epsilon per t, jadi gitu. Oke? Yang pertama adalah itu ya. Jadi yang pertama adalah ini. Nah, kemudian kita akan menuliskan lagi ya, bahwasanya ds ini sama dengan d epsilon per t, jadi gitu. Nah, kita ingin merubah ataupun sedikit memberikan kayak semacam
treatment kepada persamaan terakhir kita ini. Nah, kita turunkan secara parsial terhadap lambda, jadi gitu. Kita turunkan secara parsial terhadap lambda. Oke, kita turunkan secara parsial terhadap lambda. Sedemikian hingga nanti kita memperoleh ini do per do lambda. Nah, do per do lambda. Nah, ini nanti epsilon d epsilon per t, jadi gitu. Nah, maka nanti do per do lambda ini bisa naik bisa ke dalam ya, bisa jadi kayak gini. Do s per do lambda sama dengan d do epsilon per do lambda. Oke, jadi seperti itu. Nah, nanti ini kalau teman-teman nanti masih ingat di persamaan sebelumnya, maka ini tuh berkaitan apa? Berkaitan dengan distribusi ya. Kita bisa lihat di atas tadi. Nah, jadi kita punya d epsilon per d lambda. Nanti ketika ini ya, d epsilon per d lambda itu nanti berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan fungsi distribusinya. Jadi gitu. Jadi ketika d epsilon per d lambda nanti berkaitan dengan fungsi distribusinya. Maka di sini nanti akan saya ganti dengan epsilon lambda gitu ya. Jadi dengan epsilon lambda. Dan juga yang ininya S-nya tak ganti dengan S lambda. S lambda ini juga ini per T ya. Per T ini adalah D epsilon lambda. Epsilon lambda per T. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini adalah pandangannya Planck ketika itu. Jadi dia ingin membuat treatment kepada hasil yang asumsinya dia dengan menggunakan entropi. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Jadi kita ingin menganalisis suatu titik ya. Kita ingin menganalisis suatu area ataupun suatu wilayah pada titik tertentu yang kemudian apakah titik ini tuh nanti mendekati Rayleigh ataupun mendekati ini, misalkan kita menganalisis F0, di mana F0 ini apakah nanti berkesesuaian dengan Rayleigh atau mendekati Wien, jadi gitu. Nah, ini yang kita akan bahas. Sehingga sedemikian hingga karena kita menganalisis satu frekuensi, satu kondisi tertentu, ya, nanti dengan perubahan suhu ya, misalkan pada frekuensi yang sama dengan perubahan suhu yang beda-beda, nanti kita akan lihat apakah dia akan sesuai dengan Rayleigh ataupun sesuai dengan Wien, maka kita harus menetapkan frekuensinya itu konstan gitu ya, karena kita di sini akan menganalisis frekuensi itu. Seperti halnya kita misalkan mau menganalisis benda yang masanya 10 kg, terus kemudian kita kasih gaya yang berbeda-beda, kan masanya tetap ya, jadi masanya ya konstan, jadi gitu. Maka kita di sini ingin mentreatment salah satu spektrum ataupun salah satu frekuensi ya pada kurva distribusi ini, jadi gitu. Nah, bagaimana untuk berkaitan analisisnya? Maka pertama kita harus mengambil ini ya, persamaan kita tadi ds per lambda, ds lambda sama dengan d epsilon lambda per t, di mana ingat bahwasanya epsilon lambda itu sama dengan d epsilon per d lambda. Oke. Nah, sekarang marilah kita mengambil pandangan dari Rayleigh terlebih dahulu. Jadi Rayleigh itu memiliki pandangan bahwasanya d epsilon per lambda itu adalah ini. Ya, d epsilon per d lambda itu nanti jadinya kayak gini. Nah, ini pandangannya Rayleigh ya. Jadi pandangannya Rayleigh kayak gini. Saya ambil aja. Nah, pandangan Rayleigh kayak gini. Sedemikian hingga nanti kita peroleh bahwasanya d epsilon per d lambda itu sama dengan, ataupun epsilon lambda itu sama dengan apa? 8 pi a pangkat 3 kt per lambda pangkat 4. Jadi gitu ya. Nah, itu adalah pandangannya Rayleigh, jadi gitu. Dan ingat ketika ini sama aja ya, ketika kita memandangnya ini adalah F0, maka ya kita juga memandang lambda tertentu, lambda 0, jadi gitu. Jadi kita ingin memberikan treatment kepada, ataupun kita menganalisis satu frekuensi, satu spektrum tertentu, di mana apakah spektrum ini akan condong ke Rayleigh ataupun condong ke Wien, jadi gitu. Nah, jadi idenya Planck seperti itu. Jadi idenya Planck adalah merinci satu persatu apakah ini tuh cocok dengan Rayleigh atau cocok dengan Wien, jadi gitu. Makanya ya dia menganalisis satu spektrum, ya satu spektrum ini dilihat cocok mana, ini atau cocok ini, jadi gitu. Nah, tapi setiap spektrum kita ya anggap frekuensinya konstan, jadi gitu. Selama analisis itu dilakukan. Selama analisis untuk mengetahui frekuensi itu lebih condong ke Rayleigh ataupun condong ke Wien, maka kita
asumsikan ya spektrumnya itu konstan, frekuensinya konstan. Nah, kita ingat bahwasanya ketika UF itu tadi kecil ya, kecil. Nah, di sini saya akan kasih apa namanya itu kecil itu dengan acuan B0. Ketika kecil dari B0, maka nanti ini berkaitan dengan Wien ya. Jadi ini berkaitan dengan Wien. Sementara ketika spektra rapat energi itu jauh lebih besar dibandingkan B0 ataupun lebih besar daripada B0, maka ini nanti berkaitan dengan Rayleigh. Yang sebagaimana saya sampaikan tadi, ketika kita lihat punca itu tadi ya, punca itu lebih dekat ke Rayleigh. Sementara punca itu adalah memiliki spektral yang tinggi, spektral rapat energi yang tinggi. Maka spektral rapat energi yang tinggi itu akan lebih condong ke Rayleigh. Sementara spektral rapat energi yang rendah akan condong ke Wien. Jadi gitu. Oke, itu adalah analisanya. Nah, sekarang kita beralih pada terusan analisis kita. Ini adalah pandangannya Rayleigh ya, ini pandangannya Rayleigh seperti ini. Sementara untuk pandangannya Wien, maka saya ambil lagi. Pandangannya Wien adalah ini. Nah, ini ya. Nah, tapi ingat di sini tuh DU itu merupakan rapat energi ya. Maka nanti untuk menjadi epsilon saja maka dibagi dengan dikalikan dengan V jadi gitu. Jadi agar jadi epsilon saja maka dikalikan dengan V. Maka caranya adalah sebagaimana berikut. Caranya pertama ini adalah DU per D lambda. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan A lambda pangkat minus 5 E pangkat minus B per lambda T. Jadi gitu. Nah, caranya adalah diubah dulu menjadi epsilon dengan dikalikan V ya. Maka nanti jadinya D epsilon per D lambda asalkan dikalikan dengan V yang kanan. Jadi ini jadinya adalah apa? A lambda atau A kalikan V gitu ya. A kalikan V lambda pangkat minus 5 epsilon pangkat minus B per lambda T. Nah, ini adalah pandangannya Wien. Jadi gitu. Nah, Wien seperti ini, Rayleigh seperti di atas. Jadi gitu ya. Nah, sekarang kita analisis apa namanya itu DS lambdanya. DS lambdanya. Nah, pertama DS lambdanya. DS lambda sama dengan D epsilon lambda per T. Atau DS lambda per D epsilon lambda itu sama dengan 1 per T. Kan gitu ya. Nah, jadi nanti ketika teman-teman dapat 1 per T, maka itu adalah DS lambda D epsilon lambda jadi gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk Rayleigh dulu. Rayleigh itu punyanya Rayleigh adalah ini ya. Itu epsilon lambda sama dengan 8 pi A pangkat 3 KT per lambda pangkat 4. Nah, maka ketika T-nya pindah ruas ke kiri, epsilon lambda pindah ruas ke kanan, maka 1 per T sama dengan apa? Sama dengan 8 pi A pangkat T K per lambda pangkat 4 epsilon lambda. Ingat, di sini lambdanya itu ya, lambdanya itu konstanta ya, ataupun di spektrum kita menganalisis satu spektrum. Kita mau mencatat setiap spektrum, apakah spektrum ini cocok dengan Rayleigh ataupun cocok dengan Wien. Dan selama analisis kita, maka kita asumsikan lambda ataupun frekuensi kita adalah konstan, jadi gitu. Maka seluruhnya adalah konstan kecuali epsilon lambda. Karena epsilon lambda nanti bergantung dengan T, jadi gitu. Nah, ini yang Rayleigh. Nah, seperti itu apa? Seperti itu adalah DS lambda. Nah, DS lambda per D epsilon lambda, dari sini kita mendapatkan bahwasanya semuanya konstan ya. Jadi semuanya konstan per ini ya. Tapi nanti dulu konstannya dihilangkan dulu. Ini ya, 8 pi A pangkat 3 K per lambda pangkat 4 epsilon lambda. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat yang Wien. Nah, Wien itu memiliki pandangan bahwasanya di epsilon lambda ataupun epsilon lambda, ini adalah epsilon lambda, ini adalah epsilon lambda. Jangan khawatir, ini adalah epsilon lambda. Jangan bingungin apa, ini adalah epsilon lambda. Epsilon lambda menurut Wien itu sama dengan A dikalikan V dikalikan lambda pangkat minus 5 dikalikan dengan E pangkat minus B pangkat lambda T. Nah, caranya adalah kita pindah ruas dulu. Yang ini semua konstan ya. A, V, lambda ini juga konstan karena kita menganalisis selama penganalisan lambda itu konstan. Maka E pangkat minus B per lambda T itu sama dengan apa? Sama dengan A, V, lambda pangkat minus 5
per apa ini? Per epsilon lambda. Nah, terus kemudian kita E pangkat minus itu bisa menjadi positif ketika seper ya. Maka nanti ini bisa menjadi bentuk yang lebih gampang, dibalik saja EB pangkat lambda per T sama dengan epsilon lambda per A V lambda pangkat minus 5. Jadi gitu. Nah, kita lenkan di keduanya. Jadi kita lenkan di ruas kiri dan ruas kanan. Maka apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh adalah B per lambda T itu akan keluar. B per lambda T itu akan keluar. Sementara yang ini dalam len ya. Dalam len epsilon lambda per konstanta ya. A, V, lambda pangkat minus 5. Nah, oke. Nah, dari sini kita akan peroleh seperti itu berapa? Jadi 1 per T itu akan sama dengan apa? Lambda per B len, nah, epsilon lambda per A, V, lambda pangkat minus 5. Dan ingat, 1 per T itu adalah apa? 1 per T itu adalah ds lambda per d epsilon lambda. Jadi gitu. Oke. Nah, itu adalah metodenya ya. Untuk memperoleh ds lambda per d epsilon lambda dari keduanya. Nah, dari sini Planck belum bisa mengartikan apa-apa. Nah, oleh karena itu dia mencoba lagi untuk menurunkan. Jadi menurunkan yang bentuk ini diturunkan, jadi ds lambda per d epsilon lambda diturunkan lagi terhadap epsilon lambda. Nah, jadi dia memiliki ide ingin menurunkan lagi, dia ingin mentreatment itu. Ya, dia ingin melihat apa efeknya ketika diturunkan lagi dengan terhadap epsilon lambda. Kita tahu nanti d kuadrat s lambda per d epsilon lambda kuadrat ketika diturunkan ini kan semuanya konstanta ya. Jadi ini semua konstan. Maka saya tulis saja konstan gitu, konstanta. Nah, dibagi dengan ini epsilon lambda turunannya karena dia di bawah maka nanti menjadi minus ya, minus ataupun nanti minusnya juga masuk ke konstan juga nggak apa-apa. Jadi dibagi dengan epsilon lambda kuadrat jadi gitu. Sementara yang sebelah sini ketika teman-teman turunkan ya, ketika teman-teman turunkan ini maka nanti jadi apa? D kuadrat S per D epsilon lambda ketika diturunkan karena AV lambda pangkat 5 adalah konstanta, gitu ya. Maka nanti turunannya ini tinggal ini aja, lambda per B epsilon lambda saja. Oke, nanti bisa dibuktikan ya. Jadi ini adalah turunan kedua dari apa namanya itu S. Nah, S lambda. Nah, yang menarik di sini kita memiliki dua hal ya. Ini juga konstanta juga, ini konstanta juga, lambda per B juga konstanta, maka ini disebut aja konstanta aksen. Epsilon lambda jadi gitu. Oke. Nah, sekarang marilah kita menganalisis keduanya. Kita ambil ini adalah miliknya Rayleigh. Oke ya, ini adalah miliknya Rayleigh. Dan ini miliknya Wien. Ini miliknya Wien. Ini miliknya Wien, ini saya hapus. Oke, ini saya letakkan di sini ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, ini miliknya Rayleigh itu yang atas. Rayleigh. Dan yang bawah adalah miliknya Wien. Nah, kita tahu bahwasanya tadi ada syaratnya ya. Syaratnya itu ketika UV, nah UV di sini tuh bukan, kalau Ds adalah UF ya. Kalau di sini bukan UF, tapi di sini adalah epsilon lambda. Jadi ketika epsilon lambda itu jauh lebih besar dibandingkan BO, maka nanti dia akan masuk ke Rayleigh kan gitu ya. Ketika epsilon lambda ini kurang dari BO, maka nanti dia akan masuk ke Wien. Apa sih BO? BO itu hanya sebagai acuan. Acuan untuk yang menyatakan epsilon lambda itu besar atau kecil jadi gitu. Sebagaimana kita membandingkan 1000 sama 1. Nah, komparasinya adalah 100 jadi gitu ya. Atau 100.000 sama 1 ya misalkan ya. Nah, komparasinya 100. 100.000 sama 100 itu jauh lebih besar 100.000 itu. 100 dibandingkan 1 ya jauh lebih besar 100 jadi gitu. Maka 100 ini sebagai acuan. Cuma nilai tengah, cuma untuk acuan saja. Oke ya. Nah, sekarang apa namanya itu lihat, kita lihat bersama-sama. Persamaan keduanya ini kan sama-sama ini D kuadrat S lambda per D epsilon lambda kuadrat ini kan keduanya sama. Mendeskripsikan hal yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Menurut Rayleigh,
D kuadrat S lambda per D epsilon lambda kuadrat itu ini. Per epsilon lambda kuadrat. Menurut Wien, per epsilon lambda. Nah, oleh karena itu, untuk menjembatani ini, ketika itu Planck mengusulkan. Nah, ini dia tuh udah menjelaskan secara termodinamika, makanya ketika itu Planck ingin mendeskripsikan dengan yang namanya apa itu? Gagasan matematikanya. Jadi gagasan fisikanya sudah, ya gagasan fisikanya adalah termodinamikanya, sekarang gagasan matematika. Gimana cara nyambungkan ini? Gimana cara nyambungkan dua persamaan ini dengan constraint ini? Nah, makanya Planck ketika itu memberikan ide, mungkin agar untuk mengkoneksikan itu adalah D kuadrat S lambda per D epsilon lambda kuadrat itu mungkin itu sama dengan konstanta, gitu ya, konstanta, ataupun ketika itu alfa dibagi dengan epsilon lambda, ya, dikalikan dengan epsilon lambda plus B0, jadi gitu. Mungkin seperti ini, jadi gitu. Coba kita lihat sekarang. Apakah mungkin ini benar? Nah, jadi gitu. Jadi apakah mungkin ini adalah benar? Kita lihat. Sekarang, misalkan untuk epsilon lambda yang jauh lebih kecil dibandingkan ketika epsilon lambda itu jauh lebih kecil dibandingkan B0. Artinya di sini adalah Wien. Nah, berarti apa? Berarti nanti ketika ini terjadi maka epsilon lambda plus B0 akan mendekati B0. Jadi gitu, ataupun konstanta. Sedemikian hingga apa? Hasil kita akibatnya nanti D kuadrat S per D epsilon lambda kuadrat ini sama dengan alfa per epsilon lambda B0. Loh, ini alfa per B0 konstanta ini. Nah, ini konstanta aksen. Nah, maka ini cocok jadi gitu. Nah, cocok ya untuk Wien ya. Jadi cocok apa namanya itu gagasan Planck ini. Nah, mungkin juga tapi ketika epsilon lambda itu jauh lebih besar dibandingkan B0, maka nanti kita memiliki bahwasanya epsilon lambda plus B0 itu mendekati epsilon lambda, jadi gitu, ya kan? Sedemikian hingga nanti D kuadrat S lambda per D epsilon lambda kuadrat itu sama dengan alfa per epsilon lambda dikalikan yang dalam penjumlahan itu adalah menjadi epsilon lambda aja. Dan ini menjadi apa? Alfa per epsilon lambda kuadrat, atau ini adalah konstanta dibagi dengan epsilon lambda kuadrat. Nah, cocok juga ternyata sama miliknya Rayleigh. Nah, jadi kita bisa lihat bahwasanya persamaan penghubung Planck ini berhasil menghubungkan keduanya dengan dua konstan tadi. Artinya apa? Artinya ini valid, jadi gitu. Jadi ini valid secara eksperimen. Dan kita akan lihat apakah ini nanti kemudian cocok dengan kurva. Nah, jadi kita akan dari sini dari gagasannya Planck ini, dia ingin menurunkan yang namanya distribusi energinya, jadi gitu. Karena ini baru baru turunan kedua dari S lambda ataupun entropi spektral entropi terhadap spektral energi. Nah, sekarang Planck ingin mengembalikan ini ke bentuk distribusi energi. Jadi menurut Planck tadi adalah D kuadrat S per D epsilon lambda kuadrat itu sama dengan alfa per epsilon lambda dikalikan dengan epsilon lambda plus beta 0, jadi gitu. Atau B0. Nah, kemudian dari sini dia akan mengembalikan lagi dikembalikan lagi dengan cara apa? Dengan cara ini kan D per D epsilon lambda kuadrat kan bisa terus gini ya. D per ds per D epsilon lambda sama dengan alfa dikalikan dengan epsilon lambda plus B0. Ini adalah terus ini dikalikan dengan D epsilon lambda. Jadi gitu kan, boleh seperti itu ya. Nah, dari sini nanti kemudian ini ada caranya untuk mengintegralkan ini, maka alfanya itu keluar. Alfa keluar, nanti dibagi dengan B0, terus kemudian ini adalah 1 per epsilon lambda plus B0. Ini ya dipecah ya, jadi pemecahan bentuk pecahan. Jadi ya ini trik aja, seperti ini. Nah, mungkin oke ya. Jadi bentuknya kayak gitu. Nah, ini gimana? Teman-teman ada yang bingung ini? Kelihatannya enggak ya? Jadi seperti inilah itu membentuk memecah bersama di atas itu tadi. Nah, ini ketika diintegralkan, teman-teman, ketika diintegralkan yang kiri
dan juga diintegralkan yang kanan, maka yang kiri mudah saja langsung aja ds lambda per d epsilon lambda. Yang kiri itu integralnya dari epsilon lambda per epsilon lambda plus b0 itu nanti jadinya ln. Yang ini juga ln juga. Nanti hasil terakhirnya adalah ln epsilon lambda plus b0 kurang itu menjadi bagi nanti ya. Ln dikurangi ln jadinya bagi epsilon lambda. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita sudah dapat ini, maka nanti setelah itu kita lebih mudah lagi ya untuk mendapatkan hasilnya. Nah, ini adalah integralnya adalah ds lambda per d epsilon lambda, jadi gitu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya sorry, ini kebalik ya. Jadi harusnya bukan, kalau misalkan teman-teman ini biar menjadi di sini B0-nya, maka nanti ini epsilon lambda-nya yang di depan, yang di belakang itu yang epsilon lambda plus B0. Ini salah saya. Ini adalah epsilon lambda. Ini epsilon lambda plus B0. Coba nanti teman-teman buktikan sendiri ya. Nanti ini disamakan penyebutnya. Nanti jadinya epsilon lambda plus B0 dikurangi epsilon lambda, hilang epsilon lambdanya, tinggal B0 dibagi B0 1. Maksudnya ya tinggal 1 per epsilon lambda dikalikan epsilon lambda plus B0 dikalikan alfa. Maka kembali lagi ke sini. Artinya ini cuma pemecahan saja, jadi gitu. Nah, ini ketika diintegralkan jadinya ln epsilon lambda per epsilon lambda plus B0. Nah, kita tahu dari informasi sebelumnya bahwasanya ds lambda itu ds lambda per d epsilon lambda itu apa? 1 per t gitu ya. Jadi ini berlaku untuk keduanya ya, baik Rayleigh ataupun yang Wien. Sedemikian hingga kita bisa juga berlaku juga untuk asumsinya yang Planck ini, karena Planck ini hanya menyambungkan keduanya. Maka ini sama dengan 1 per T, sama dengan alpha plus B0, jadi gitu ya, ln epsilon lambda plus per epsilon lambda plus B0. Nah, kemudian ini B0-nya hilang, dipindahkan jadi eksponensial ya, jadi nanti epsilon lambda per epsilon lambda plus B0 sama dengan eksponensial dari B0 eksponensial pangkat B0 plus per lambda T, jadi gitu. Nah, sedemikian hingga nanti ketika dikalikan silang ya, epsilon lambda sama dengan epsilon lambda E pangkat B0 per lambda T, terus ditambah dengan B0 epsilon B0 per lambda T, jadi gitu. Oke. Dan kemudian nanti ini dipindah ruas ke kiri, epsilon lambda 1 min epsilon B0 ya per lambda T, yang ini sama dengan B0 eksponensial B0 per lambda T, ataupun nanti di sini kita peroleh eksponensial spektral energi sama dengan B0 pangkat B0 per lambda T dibagi dengan 1 min E pangkat B0 per lambda T, jadi gitu. Nah, nanti ini kita tahu ini adalah dE per D lambda ya, ini adalah D epsilon per D lambda, maka D epsilon itu nanti akan sama dengan apa? Sama dengan B0 E pangkat B0 per lambda T per 1 min E pangkat B0 per lambda T dikalikan D lambda. Nah, ini nanti mungkin ada tambahan juga berkaitan konstanta untuk untuk konstanta eksperimen. Nah, sedemikian hingga nanti dengan ini terbuktilah ternyata bahwasanya kurva yang miliknya Planck ini benar-benar bisa memfitting seluruh hasil eksperimen. Jadi itu seluruh data eksperimen terfit sama kurvanya Planck ini, jadi gitu. Jadi kurva data yang seperti ini, ya, bentar, salah. Nah, kurva yang seperti ini benar-benar terbukti secara fit oleh yang namanya Planck ini, jadi gitu. Jadi distribusinya berhasil ya. Distribusinya berhasil untuk menjelaskan kurva ini. Nah, jadi 100% terfit, jadi gitu ya. Jadi ini adalah kurva Planck, dan yang merah itu adalah miliknya eksperimen, jadi gitu. Nah, dari sinilah ketika itu Planck mulai berpikir, kira-kira kalau misalkan tadi kan Wien membuat distribusinya berdasarkan Stephen Boltzmann.
Terus Rayleigh membuat distribusinya berdasarkan gelombang yang dijelaskan juga Maxwell. Dan juga dari probabilitasnya Boltzmann. Ya. Nah, sekarang di sini Planck akan kebingungan jadi gitu untuk deskripsikan ini. Nah, ini kira-kira apa ini? Kira-kira distribusi ini nih benar. Ini kita sudah mengkoneksikan antara Rayleigh sama Wien. Cuman mengkoneksikan saja, tetapi belum ada interpretasi fisisnya. Nah, oleh karena itu ya, ketika itu Planck ya berpikir keras ya, sampai pada suatu kesimpulan yang sebenarnya dia nggak suka, kesimpulan bahwasanya untuk membentuk yang namanya distribusi energi ini, maka energi yang jadi ketika kita bicara osilator tadi, maka Planck memiliki gagasan juga. Tadi kalau misalkan Wien berdasarkan gerak partikel ya, gerak partikel yang menumbuk dinding. Kalau Rayleigh berdasarkan gelombang yang dipancarkan oleh dinding partikel pada dinding yang berosilasi, yang kemudian dia mendeposit energi, yang kemudian deposit energinya itu bisa manifestasi energi radiasi. Nah, kalau misalkan Planck ini, nah ini sama. Jadi ini adalah idenya Planck, gagasannya Planck. Jadi gagasannya Planck yang kemudian nanti kita lihat apakah gagasan Planck ini nanti akan menghasilkan kurva distribusinya dia. Maka kita lihat di sini. Jadi gagasannya Planck di sini dia memanaskan rongga benda, terus kemudian ataupun memanaskan benda sedemikian hingga rongga pada benda tersebut akan berosilasi. Nah, ketika berosilasi nih, nah tadi kalau misalkan Rayleigh tadi akan memancarkan gelombang elektromagnetik ya secara kontinu. Tapi menurut Planck sama pakai ini akan memancarkan gelombang elektromagnetik juga. Karena ini benar secara klasik ya. Tetapi pancaran gelombang elektromagnetiknya itu tidak kontinu. Jadi tidak seperti ini. Tidak seperti ini ya. Sehingga sedemikian hingga energinya kontinu. Jadi ada energi 1, terus kemudian ada energi 1,00001 dan ada energi 1,00002. Nah, tidak ada seperti itu. Tapi menurut Planck, energinya itu harus terkuanta gitu. Nah, terkuanta itu maksudnya apa? Jadi terpaket-paket. Jadi energinya itu harus terpaket. Jadi satu paket itu berisi satu energi jadi gitu. Nah, dan satu paket energi ini, jadi energinya harus terpaket-paket seperti ini. Dan setiap satu paket ini energinya sebesar H, kemudian ketika itu diproses secara eksperimen ya, H dikalikan dengan frekuensi yang dipancarkan, frekuensi mode pancarannya. Ya, jadi gitu. Frekuensi spesifik dari benda itu. Jadi benda itu memiliki frekuensi spesifik. Ya. Jadi benda itu memiliki frekuensi spesifik. Oke. Maksudnya di sini setiap molekul itu memiliki frekuensi spesifik. Jadi gitu. Nah, jadi setiap molekul itu memiliki frekuensi spesifik. Oke, jadi setiap molekul itu memiliki frekuensi spesifik. Misalkan frekuensi spesifiknya adalah Fi gitu ya. Nah, setiap molekul juga memiliki mode mengirim Fi. Mode mengirim Fi itu gimana? Bisa mengirim Fi-nya itu cuma satu Fi. Dimana ingat ya, jadi di sini adalah satu molekul memiliki frekuensi spesifik Fi yang kemudian menurut Planck ini memanifestasikan atau memberikan besaran energi sebesar Ei, yaitu besarnya adalah H kali Fi. Jadi gitu. Jadi setiap molekul memiliki frekuensi spesifik yang kemudian frekuensi spesifiknya itu memberikan energi, memberikan paket energi. Jadi ibaratnya kita tuh setiap orang itu memiliki suatu kotak. Nah, kotak itu kan ada maksimum isinya kan. Nah, maka maksimum isi itu adalah F-nya. Jadi gitu. Dan kemudian kotak itu paket energinya jadi gitu. Nah, misalkan orang itu memiliki kotak-kotak yang berbeda-beda, maka ya energinya beda-beda. Nah, setiap orang itu bebas mau ngirim satu kotak, mengirim dua kotak langsung, mau ngirim 3 kotak langsung. Nah, maka itu nanti menjadi mode energi. Ya. Jadi di situ bedanya mode energi sama spesifik energinya. Jadi spesifik energi itu adalah HF itu sendiri, yaitu energi satu paket. Nah, tetapi setiap molekul terserah bisa ngirim satu kali pengiriman, bisa aja mengirim 2 paket energi, bisa aja mengirim cuma 1 paket energi aja, bisa aja mengirim 3 paket energi jadi gitu.
Nah, yang nanti kemudian inilah kita nanti akan hitung secara rata-rata. Jadi nanti menurut Planck ini nanti yang dihitung rata-rata adalah mode jumlah paket energinya ini setiap molekul. Ya, jadi setiap molekul itu memiliki frekuensi spesifik, ya kan? Nah, setiap spesifik frekuensi tadi itu memanifestasikan spesifik energi, ya kan? Nah, ataupun spesifik energi ini adalah paket energi. Nah, tetapi untuk pengiriman ataupun pemancaran jumlah energinya terserah molekul. Ini berbeda-beda mode. Bisa satu mode, bisa dua mode, bisa mode 3 paket, mode 4 paket, mode 10 paket, dan seterusnya. Jadi gitu. Nah, itu adalah idenya. Jadi idenya seperti itu. Nah, dari sinilah kemudian Planck itu memberikan gambaran bahwasanya energi untuk satu spesifik frekuensi, ya, untuk energi rata-rata untuk satu spesifik frekuensi F ini ya, maka nanti menurut dia ya energi setiap frekuensi tadi ya rata-ratanya adalah sigma dari setiap energi rata-rata tadi, sigma n Fn ya, di mana n di sini adalah menyatakan jumlah energi yang dikirim, nanti jumlah paket energi yang dikirim dikalikan probabilitas energi itu tadi, jadi gitu. Nah, maksudnya EFN itu berapa? EFN itu adalah EFN di sini adalah jumlah paket energi yang dikirim. Berarti ya N dikalikan H kali F, jadi gitu. Jadi rata-rata energi rata-rata yang dikirim molekul, spesifik molekul yang memiliki spesifik frekuensi itu adalah sigma dari epsilon. Epsilon di sini adalah energi paket energi yang dikirim dengan N yang berbeda-beda dikalikan probabilitas setiap energi tadi. Jadi misalkan satu paket energi berapa probabilitasnya, terus kemudian misalkan 3 paket energi berapa probabilitasnya. Nah, ini dihitung semuanya. Jadi ketika energi satu paket dikalikan probabilitas satu paket, ditambah energi 2 paket dikalikan dengan probabilitas 2 paket, dan seterusnya. Jadi itu adalah menghitung energi rata-rata untuk satu frekuensi, untuk spesifik frekuensi tertentu, jadi gitu. Nah, maka kita menggunakan apa? Kita ketika itu ya menggunakan distribusi Boltzmann gitu ya. Distribusi Boltzmann untuk menggunakan apa namanya itu, menggunakan probabilitasnya. Karena di sini ya sama sebagaimana klasik, kita untuk menghitung energi rata-rata bisa menggunakan probabilitasnya yang diusulkan Boltzmann. Nah, kemudian di sini gimana cara menuliskannya? Maka sigma n, probabilitas epsilon n ini nanti ketika menurut Boltzmann adalah apa? E pangkat minus epsilon f dibagi dengan kt, ya kan? Ini epsilon fn ya. Terus kemudian di sigma n, E pangkat minus epsilon f n per kt, kan gitu ya. Nah, jadi ini menjadi apa? Epsilon f n probabilitasnya adalah E pangkat minus epsilon f n per kt dibagi semuanya dengan apa? Dibagi semuanya dengan sigma n E pangkat minus epsilon f n per kt, jadi gitu. Oke, jadi seperti itu, di mana N-nya dimulai dari 0 ya, artinya bisa saja molekul itu tidak memancarkan radiasi, jadi gitu. Tidak memancarkan radiasi, bisa saja, jadi gitu. Nah, sedemikian rupa kita nanti akan memiliki berikut ya, berarti energi rata-rata spektrum F itu akan sama dengan sigma N NHF, ya kan, karena epsilon F itu adalah NHF, dikalikan E pangkat minus NHF per KT. Nah, per KT di sini jadi apa? Di sini jadi sigma N juga E pangkat minus NHF per KT, jadi gitu. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan ini? Jadi gitu. Cara menyelesaikan itu bagaimana? Cara menyelesaikan ini adalah pertama kita harus bentar ya. Yang kita lakukan
di sini nanti adalah oke. Menspesifikasikan dulu n sama dengan 0 sampai tak terhingga ya. Jadi n sama dengan 0 sampai tak terhingga, yang juga sama n sama dengan 0 sampai tak terhingga. Jadi gitu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ini. Kita tahu bahwasanya DE min NHF per KT per DT itu D per D seper KT ya. Per D seper KT itu jadinya apa? Misalkan seper KT ini adalah konstanta, maka ini jadinya turunannya adalah minus NHF, ya kan? E pangkat min NHF per KT, jadi gitu ya. Nah, gitu. Nah, di sini, berarti ini minus ya. Nah, D seper KT itu apa? D seper KT itu, jadi gini misalkan, teman-teman udah tahu ini, bagaimana cara menurunkannya ini. Jadi, maksud saya itu adalah, ketika di sini kita memiliki E pangkat minus NHF, nah ini kan per KT kan sama aja dikalikan 1 per KT kan. Nah ini diturunkan terhadap 1 per KT. Nah, maka turunannya eksponen pangkat alfa X itu kan alfa dikalikan eksponen alfa X itu sendiri. Nah, alfa itu adalah minus NHF di sini. X itu adalah 1 per KT di sini. Makanya di sini jadinya adalah minus NHF dikalikan dengan E pangkat minus NHF per KT. Jadi gitu. Nah, disinilah kemudian kita coba setelah dapat ini, kita sekarang lihat D per KT itu apa. D per KT itu ketika diturunkan terhadap DT, ya di DT, karena yang bisa berubah adalah T, K-nya bisa keluar, maka 1 per K juga keluar. D per T per DT itu adalah minus 1 per T kuadrat. Minus KT kuadrat. Jadi gitu. Sedemikian hingga, maka D per KT itu adalah, D per KT itu sama dengan minus 1 per KT kuadrat DT, jadi gitu. Nah, dari sini, dari keduanya ini, maka kita bisa merubah bahwasanya DE min NHF per KT per D1 per KT itu sama dengan minus KT kuadrat ya, DE min NHF per KT dibagi dengan DT. Nah, ini sama dengan minus NHF E pangkat minus NHF per KT. Jadi, ketika kita memiliki, coretin juga, ketika kita memiliki ini, bentuk NHF E pangkat min NHF KT per KT, maka bisa diganti KT kuadrat itu. Jadi, ini diaplikasikan ke dalam sini. Nah, sedemikian rupa, kita bisa memperoleh hasilnya adalah energi rata-rata untuk spektrum F itu sama dengan KT kuadrat sigma N D E pangkat min NH atau lebih dari gini ya. Jadi ini turunkan aja langsung. D per DT N E pangkat minus NHF per KT. Jadi gitu. Nah, ini kemudian dibagi juga dengan sigma itu juga. Nah, sekarang karena kita sudah memiliki bentuk terakhir ini, maka kita tinggal mencari sigma itu berapa. Jadi gitu, mencari sigma ini berapa. Nah, sangat gampang sekali. Ingat bahwasanya sigma itu sigma M E pangkat min NHF per KT ini itu berawal dari 0, karena bisa saja dia tidak memancarkan radiasi sampai tak terhingga. Sampai sekali pemancarannya itu banyak sekali. Jadi gitu. Nah, ini ketika kita jabarkan, maka jadinya gini. E pangkat 0, 1, plus E pangkat minus HF per KT, ditambah E pangkat minus 2HF per KT, dan seterusnya. Maka kita lihat di sini, bahwasanya nilai A, ini adalah dari geometri ya, nilai A-nya adalah 1, R-nya adalah E pangkat ini adalah R-nya, ini adalah R-nya. Oleh karena itu, hasilnya itu berapa? Kalau dari tak terhingga itu, ketika geometri, hasilnya adalah A per 1 min R, kan ya. Jadi di sini kita bisa peroleh bahwasanya A itu adalah 1 min E pangkat minus HF per KT. Nah, kholas ini, sudah selesai. Nah, seperti itu. Maka nanti kita aplikasikan ke dalam sini, maka kita akan memperoleh hasilnya adalah energi rata-rata spektrum F itu adalah K
KT kuadrat. Nah, kemudian D per DT dari 1, ataupun nanti 1 min E pangkat min HF per KT pangkat min 1. Nah, pangkat min 1, seperti ini, dibagi dengan 1 min E pangkat min HF per KT pangkat min 1 juga, jadi gitu. Oke? Nah, sedemikian hingga ketika teman-teman nanti menurunkan ini ya, turunannya di dalam ini tuh hanya sama dengan apa? KT kuadrat, turunannya itu adalah pertama jelas minus ya, minus ini ya, jelas minus 1 min E pangkat min HF per KT pangkat min 2. Pasti itu, min 2. Terus kemudian dikalikan turunannya di dalam ini. Minus juga jadi positif ya. Turunannya adalah, nah agak ribet nih turunannya ini. Oke, turunannya itu adalah, ini dibagi dengan 1 min E pangkat min HF per KT pangkat min 1. Jadi turunannya di dalam ini itu ada sama dengan, ini dulu ya, apa namanya itu, minus ini dulu aja, minus E pangkat min HF per KT. Nah, turunannya dari ini, turunannya dari D per DT dari min HF per KT. Nah, ini sendiri udah banyak ini. Nah, ketika ini dijabarkan, turunannya ini adalah, ini minus positif, minus lagi, jadinya minus lagi. Nah, nanti insya Allah hasilnya adalah KT kuadrat, ini bisa kecoret 1 ya, ini bisa kecoret minus 2 jadi minus 1, atau ini juga bisa set, nah, tetap di sini karena min 2, min 1 jadi min 1 lagi di bawah, jadi gitu ya. Jadi 1 ini, jadi seperti ini. Oke, nah kemudian yang ini HF keluar, berarti ini dibagi dengan 1 min eksponensial minus HF per KT dikalikan dengan minus, ini udah hilang minusnya, E pangkat minus HF per KT. Terus turunannya ini adalah minus HF per, dikalikan minus HF per K dikalikan dengan minus 1 per T kuadrat. Nah, jadi gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mencoret banyak ya. Pertama, K bisa kecoret, sama T kuadrat juga bisa kecoret. Minus sama minus juga bisa hilang. Dan kita nanti peroleh, kita akan mengakhiri ini dengan bentuk HF dikalikan dengan E pangkat min HF per KT, ya kan? Dibagi dengan apa? Dibagi dengan 1 min E pangkat min HF per KT. Nah, bisa dilihat hasil terakhir ini sama hasil yang di atas tadi ya. Ini hasil ini tadi. Ini adalah energi rata-ratanya, energi rata-rata spektrumnya. Ini seperti ini. Kita bisa lihat ada kesamaan apa enggak? Sangat sama sekali ya. Sangat mirip sekali, jadi gitu. Dan yang paling penting cuman menghapus A-nya, nggak usah ada, jadi gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya gagasannya Planck yang kemudian mengkuantakan energi tadi itu berkorelasi dengan hasil yang sebenarnya. Dengan hasil yang sesuai dengan eksperimen ini. A-nya kita hilangkan aja karena 1 ternyata. Nah, sesuai dengan kenyataan, jadi gitu. Jadi epsilon F itu sebagaimana berikut, jadi gitu ya. Bisa dikorelasikan sebagaimana berikut. Dan ini sangat bermanfaat sekali karena nanti pertama epsilon itu udah seperti ini ya. Ini epsilon itu seperti ini. Oke. F nanti yang nanti kemudian bisa dimasukkan ke Rayleigh chain. Jadi bisa menggunakan Rayleigh chain yang di atas tadi. Jadi bisa menggunakan konsep Rayleigh chain ini untuk memperoleh konstantanya. Mana? Ini ya. Jadi ini epsilonnya sama dengan nanti itu. Ya, jadi ini. Ini terus kemudian nah, dengan ini ya, dengan ini dan ini. Dan nanti kita akan memperoleh yang namanya D epsilon ya, D epsilon. Ingat, ini adalah energi satu molekul ya. Ketika molekulnya banyak, berarti nanti tinggal, jadi nanti ini tinggal dijabarkan saja dengan ini. Dan kemudian nanti insya Allah akan menghasilkan
hasilnya mirip kayak gini. Jadi nanti akan memperoleh D epsilon itu sama dengan, nah ini diganti F ya, sama dengan 4pi A pangkat 3 HF per lambda pangkat 4, jadi gitu ya. Misalkan gini aja, dan kemudian nanti itu E pangkat min HF per KT dibagi dengan 1 min E pangkat min HF per KT, nanti ini diganti menjadi lambda ya, D lambda, jadi gitu. Nah, jadi seperti itu ya, nanti akan sama, ini berkorelasi sekali, ini sangat berkorelasi sekali dengan ini. Intinya apa? Intinya di sini kita bisa memahami bahwasanya hasil dari pandangannya Planck, bahwasanya Planck tadi memandang bahwasanya molekul dinding yang berosilasi yang kemudian memancarkan radiasi tadi, radiasinya terus kemudian terkuanta atau terpaket-paket, energi terpaket-paket itu adalah suatu hal yang valid secara eksperimen. Karena ketika kita mengkuanta energi yang kemudian diturunkan dengan distribusi Boltzmann, kemudian memperoleh kurva distribusi energi yang sama seperti halnya hasil eksperimen ini tadi, maka mau nggak mau kita harus menyatakan bahwasanya kuanta energi itu benar-benar terjadi. Jadi seperti itu. Jadi kuanta energi itu benar-benar terjadi. Dan inilah yang mengawali konsep kuantum. Jadi gitu ya. Di mana mulainya terkuantanya energi, dan nanti akan di bahasan selanjutnya akan banyak hal yang terkuantisasi, jadi gitu, ataupun terpaket-paket, ataupun nanti terdiskret. Jadi mekanikanya sudah tidak mekanika kontinu lagi, tapi nanti lebih lanjut ketika kita konteksnya hal yang mikro structure gitu ya, maka itu nanti udah diskret sistemnya, tidak kontinu lagi. Oke. Jadi itu pembahasan berkaitan Planck yang kemudian menjembatani Wien dan Rayleigh yang kemudian melahirkan konsep kuantum, ataupun di sini baru kuanta energi ya, terpaket-paketnya energi. Maka kita alhamdulillah sudah bisa memahami dengan clear bahwasanya benar-benar kuanta energi itu ada, jadi gitu ya. Kuanta energi itu tidak hanya sebuah gagasan, sebuah teori, tidak, tapi ini benar-benar terbukti dari segi eksperimen, jadi gitu. Dan nanti untuk video selanjutnya, insya Allah di chapter 4 saya akan membahas bahwasanya kuanta energi yang disampaikan Planck ini nanti akan digeneralisasi oleh Einstein saat dia menjelaskan efek fotolistrik. Jadi jangan lupa untuk jangan ketinggalan ya, tetap ikuti video saya ya dalam serial mekanika kuantum dari segi bahasan historis. Semoga yang kita bahas tadi bermanfaat, dan nanti semuanya bisa menjadi kebermanfaatan bagi sesama. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.